Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini saya menampilkan gambar tokoh sukses yang bisa dijadikan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam semangat mencari ilmu. Mari kita bahas di gambar yang kedua, yaitu Najwa Shihab. Dia sering muncul di televisi. Dia adalah seorang jurnalis yang terkenal, berani, jujur, dan pintar. Dia tumbuh di lingkungan keislaman yang sangat kental. Bapaknya adalah seorang ulama besar yang bernama Quraisy Shihab di gambar yang ketiga. Quraisy Shihab pernah berkata, "Kalau kamu ingin sukses, pertama kamu harus memiliki ilmu. Kedua, kamu harus jujur. Ketiga, kamu harus berani." Dan semua yang dikatakan oleh Quraisy Shihab sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan, segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian dalam bidang pengetahuan tertentu.
Ilmu memiliki kaitan erat dengan iman. Ilmu yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan iman seseorang, karena ilmu menjadikan manusia menyadari hakikat dirinya dengan Tuhan. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berusaha menambah pengetahuan atau ilmu yang dimiliki agar mampu membaca ayat-ayat Allah. Adapun hadis terkait tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya menuntut ilmu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Di sini adapun hukum mempelajari ilmu itu ada dua. Pertama adalah fardu ain, di mana fardu ain ini wajib kita pelajari seperti ilmu agama. Contohnya salah satunya praktik ibadah sholat. Itu harus kita pelajari, harus tahu cara-caranya biar bisa melakukan ibadah sholat secara sempurna. Sebelum kita sholat, kita melakukan apa? Kita bersuci menggunakan air bersih, yaitu berwudu. Terus kita sholat, kita harus tahu berapa jumlah rakaat dalam sholat. Kita harus tahu bacaan-bacaan apa di dalam sholat. Nah, itu hukumnya wajib kita pelajari, yaitu fardu ain. Dan hukum-hukum ilmu-ilmu tentang agama lainnya wajib kita pelajari. Terus yang kedua yaitu ada fardu kifayah, yaitu wajib dipelajari semua kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain untuk mempelajarinya. Seperti contohnya ilmu umum, seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Adapun tokoh cendekiawan Islam yang sukses di bidang ilmu umumnya dalam mencari ilmu, bahkan ilmunya sampai sekarang seluruh dunia menggunakannya, seperti Ibnu Sina. Dia adalah orang yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran dunia. Bahkan ilmunya sampai sekarang dipakai oleh seluruh dunia. Terus yang kedua, Al-Hawarizmi, orang yang berkontribusi besar dalam bidang matematika, geografi, dan astronomi. Ibnu Al-Nafis, orang yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapilar pertama kali di dunia. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan, merupakan ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. Selanjutnya Ibnu Khaldun, merupakan seseorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Selanjutnya Al-Zahrawi, merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Nah, itulah tokoh cendekiawan Islam sukses di bidang karirnya dalam mempelajari ilmu umum yang bisa dijadikan inspirasi untuk meraih kesuksesan dan cita-cita semangat dalam belajar. Di samping itu juga kita harus punya ayat-ayat yang menginspirasi kita untuk meraih kesuksesan kita. Nah, seperti di Quran surat An-Najm yang membahas tentang bahwasannya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya adalah manusia akan memperoleh apa yang dia usahakan. Jadi sampai di sini kesimpulannya adalah intinya Al-Quran mengajarkan bahwa kesuksesan sejati dapat diraih dengan semangat mencari ilmu, karena ilmu adalah jalan untuk meningkatkan derajat, memperluas manfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.